Ini bukanlah zaman di mana kita boleh bersikap santai-santai saja, tenang-tenang saja. Begitu banyak di luar sana pihak-pihak yang berupaya untuk menipu kita, orang-orang yang beriman ini, untuk keluar dari frame pemahaman al-Islam yang semestinya, pemahaman dinullah yang semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, Jum'ah mubarakah. Kita berada di hari Jum'ah tanggal 27 bulan Agustus 2021. Masih di bulan Muharram, di pertengahan agak ke belakang, 1443 Hijriah. Kali ini kami mengangkat sebuah hadis yang oleh Ustaz Abu Fatih Al-Adnani dalam kitabnya 400 hadis akhir zaman meletakkan di bawah judul munculnya kelompok ingkar sunnah. Dari Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun yanthani شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا luqatatun min mali mu'ahadin illa ayyastaghni anha sahibuha. Ketahuilah, sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi wahyu berupa Al-Quran dan sebuah wahyu lain yang sepertinya. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi wahyu berupa Al-Quran dan sebuah wahyu lain yang sepertinya. Hampir-hampir akan tiba suatu masa saat seseorang bertelekan dengan perut kekenyangan di atas sofa empuk seraya berkata, hendaklah kalian mengikuti Al-Quran saja. Perkara halal yang kalian dapatkan dalam Al-Quran, halalkanlah. Dan perkara haram yang kalian dapatkan dalam Al-Quran, haramkanlah. Ketahui oleh kalian, sesungguhnya tidak halal bagi kalian daging keledai jinak. Tidak halal pula setiap hewan buas yang bergigi taring. Dan tidak halal pula barang temuan milik seorang kafir yang memiliki perjanjian damai, kecuali jika pemiliknya tidak memerlukannya lagi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini sangat penting karena hadis ini mengingatkan kita bahwasanya panduan kehidupan seorang mukmin bukanlah hanya Al-Quranul Karim. Bahwasanya Al-Quranul Karim merupakan panduan orang beriman itu jelas, itu pasti. Tetapi melalui hadis ini jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalian mendapatkan Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya. Dan yang dimaksud adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang beliau ucapkan pada hakikatnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan itu juga merupakan wahyu. Sebagaimana firman Allah taala, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha."
apapun yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah mengikuti hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman kita sekarang ini, zaman penuh fitnah, di akhir zaman ini, tidak jarang kita jumpai sebahagian orang bahkan mengaku pemuka Islam, tokoh Islam, ustaz, yang di dalam penyampaiannya menggarisbawahi pentingnya Al-Quran, dan sedemikian rupa dia menggarisbawahinya sehingga jelas terlihat pensikapannya yang cenderung meremehkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, as-sunnah an-nabawiyah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini tidak dibenarkan. Karenanya Nabi sampai menyebutkan beberapa hal yang tidak dijumpai dalam Al-Quran, sifatnya lebih rinci, bahwasanya tidak dibenarkan kalian memakan ini, memakan itu, termasuk menggunakan harta orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kalian, kecuali jika dia tidak memerlukannya. Ini perkara-perkara yang sifatnya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, tetapi Nabi Muhammad SAW menyampaikannya, mengingatkannya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita secara utuh menerima ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita menerima untuk memperhatikan, berpegang teguh kepada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih berbunyi sebagai berikut: taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, kutinggalkan bagi kalian dua warisan suci yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, marilah kita benar-benar bertekad untuk menjadi mukmin, muttaqin, yang tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan semata-mata tunduk kepada Allah dengan alasan bahwa hadis itu tidak terlalu penting. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara, inilah zaman penuh fitnah, zaman di mana kadangkala logika-logika seseorang lebih dikedepankan daripada keimanannya. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita pun akan terseret hanyut mengikuti logika yang keliru itu. Logika yang seolah-olah sepertinya benar, tapi sesungguhnya mengandung jebakan-jebakan syaitan di dalamnya, mengandung talbis iblis, ya, tipu daya iblis di dalamnya. Kita harus hati-hati. Ini bukanlah zaman di mana kita boleh bersikap santai-santai saja, tenang-tenang saja. Begitu banyak di luar sana pihak-pihak yang berupaya untuk menipu kita, orang-orang yang beriman ini, untuk keluar dari frame pemahaman al-Islam yang semestinya, pemahaman dinullah yang semestinya. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari tipuan-tipuan yang seperti ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم